Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi juga saya sudah sampaikan, pengasapan ada pengasapan panas dan dingin yang dipakai untuk memaksimalkan penetrasi asap di hasil perikanan yang di proses pengasapan itu adalah pengasapan dingin. Nah, karena ada beberapa kekurangan di pengasapan di pengasapan tradisional, ada beberapa teknologi yang untuk menekan kandungan hidrokarbon terutama benzopiren yang terbentuk selama proses pengasapan tradisional, yaitu pengasapan cair dan elektrik. Nah, kalau elektrik ini sama bahan bakarnya sama, tetapi dia listrik itu dalam satu alat itu bisa menyebar asapnya itu, pengaturan asapnya kan dia lewat kawat yang dialirin listrik itu yang akan membantu penetrasi asapnya yang dari bahan bakarnya sama, jadi lewatkan pipa seperti itu, tetapi bisa mengatur atau menjaga kelembabannya, bisa menjaga suhunya, sehingga pemasakan ikan asapnya itu seragam. Kalau yang tradisional kan hanya dengan tungku pengasapan atau lemari pengasapan dan tidak mungkin untuk membuka tutup karena panas. Tetapi kalau di elektrik itu ada pengaturan suhunya, secara otomatis diatur oleh alat itu sehingga lebih sempurna penetrasi asapnya ke ikan. Nah, ini seperti ini, sama ada bahan baku yang menghasilkan asap. Nah, lemari pengasapannya seperti ini. Kemudian sama sih di sini, hanya ini dialirkannya melalui kawat-kawat yang bisa menghantarkan gelombang elektriknya. Nah, suatu lemari pengasapan seperti ini. Nah, kemudian ada asap cair. Asap cair itu proses terbentuknya asap cair itu melahirkan proses pembakarannya namanya pirolisis. Kemudian tahapannya sampai dia menghasilkan asap cair itu melalui tahap ini. Dekomposisi, pertama ada proses pembakaran itu dekomposisi, kemudian selanjutnya adalah ada proses oksidasi, kemudian ada proses polimerisasi karena ini ada alat yang bisa menangkap asap atau mengumpulkan asapnya. Kemudian ada proses kondensasi sampai terbentuk asap cair. Kalau prinsipnya sama kalau kita merebus air. Nah, saya sudah sampaikan. Jadi ada 4 tahap. Pertama dekomposisi pada saat proses pembakaran itu. Kemudian ada proses oksidasi di situ juga. Kemudian ada proses polimerisasi. Yang terakhir adalah proses kondensasi. Nah, ini ada pengasapan cair. Nah, ini sekarang yang sering digunakan untuk beberapa produk pengasapan karena memang dikhawatirkan kalau yang pengasapan tradisional tadi terbentuk benzopiren yang tinggi. Nah, ini saya lewatkan aja. Nah, ini beberapa sinyal benzo atau karsinogeniknya berupa PAH, tetapi yang paling sering adalah benzopiren. Nah, ini kenapa di proses pengasapan cair itu ini bisa dikurangi? Karena ada proses pengendapan dan penyaringan. Setelah terjadi proses kondensasi akan terbentuk cairan. Nah, itu selanjutnya akan ada proses pengendapan dan penyaringan. Inilah yang bisa menurunkan kandungan benzopirennya. Tetapi memang di teknologi pengasapan cair ini ada beberapa kelemahannya, karena seperti tadi ada komponen utama asap itu ada yang bisa membentuk rasa atau aroma yang khas di produk asap, sedangkan itu banyak yang hilang. Jadi
pengasapan cair. Di sisi lain dia karsinogennya rendah, tetapi di sisi lain ada beberapa senyawa menjadi khas di ikan asap itu menjadi turun. Jadi ada setiap inovasi pasti ada kelemahan, tetapi itu bisa dimanipulasi dengan penambahan bumbu biasanya di proses pembuatan ikan asap yang menggunakan asap cair. Nah ini kalau yang ikan asap itu ciri khasnya itu terbentuk lapisan yang mengkilat itu dari fenolnya. Kemudian terbentuk warna kuning, terutama di ikan asap yang menggunakan atau secara tradisional itu ada lapisan mengkilat kuning coklatan. Itu kuningnya itu karena fenol sama oksigen, tetapi kalau mengkilatnya itu formaldehid dengan fenol sehingga dia mengkilat. Nah, ada asamnya juga terbentuk seperti lapisan damar mengkilat. Tahu kan damar? Ini juga banyak di Lampung juga. Nah benzopiren itu sendiri terbentuk tergantung dari teknik pengasapan yang digunakan, kemudian bahan yang digunakan pun akan menghasilkan benzopiren yang berbeda-beda. Ini tabel ini bisa menggambarkan itu, bahwa misalnya dengan pengasapan dingin dan asap cair, bahannya serbogergaji akan menghasilkan yang pengasapan cair ya benzopirennya lebih rendah. Tapi kalau pengasapan biasa dia menghasilkan benzopiren terutama di daging ikan itu sangat tinggi. Sementara kalau yang elektrik agak bisa menekan. Ya. Itu jadi benzopiren yang terbentuk itu tergantung dari teknik pengasapan yang digunakan, kemudian juga bahan bakarnya juga akan mempengaruhi kandungan benzopirennya. Nah ini seperti ini yang di hitam itu, ini tar, itu cairan awal yang terbentuk setelah proses kondensasi, itu banyak benzopirennya. Kemudian dengan proses penggenapan dan penyaringan akan menghasilkan asap cair seperti ini. Nah ini juga tergantung dari ini beberapa macam asap cair, yang ini tergantung dari bahan bakunya yang akan dipakai untuk membuat asap cair. Ya, ada yang bening, ada yang kuning, ada yang coklat, ini tergantung bahan bakarnya. Nah pada yang secara pembuatan asap cair yang secara tradisional, yang alatnya sederhana bisa seperti ini, tapi kalau yang sudah skala industri bisa yang bawahnya. Nah ini seperti tadi mutu ikan asap itu sudah ada standar nasional Indonesianya, ada standarnya. Nah kalau di sini kalian perhatikan ini persyaratannya tidak boleh ada bakteri patogen. Ya, bakteri patogen nggak boleh ada di situ. Nah ini salah satu tadi cara untuk menekan keberadaan bakteri patogen dengan penambahan garam. Kemudian ini ada beberapa syarat kimianya, produk histamin juga bisa terbentuk juga. Nah ini keberhasilan pengasapan tadi, mutu dan volume asap. Mutu dan volume asap itu tergantung dari bahan baku yang dipakai. Jadi semakin banyak bahan baku yang menghasilkan asap yang banyak tetapi tidak menimbulkan aroma yang menyimpang. Seperti saya sampaikan ke kalian bahwa misalnya kalau kayunya kayu yang menghasilkan rasa pahit atau bau yang beda, meskipun asapnya banyak akan menurunkan kualitas mutu ikan asap. Kemudian suhu dan kelembapan ruang udara, ruang pengasapan. Nah ini
Oleh karena itu, kalau menggunakan asap tradisional, pengasapan tradisional harus perhatikan adalah sirkulasinya dan suhu. Nah, biasanya karena yang diinginkan di sini adalah pengasapan supaya penetrasi asapnya banyak, sehingga suhu yang dipakai di pengasapan yang paling bagus adalah pengasapan dingin. Dia cukup lama waktunya, tetapi penetrasinya bisa maksimal. Ini suhu dan waktu pengasapan terkait dengan tadi ya, penggunaan teknik pengasapan yang tepat. Kemudian sirkulasi udara, ini kaitannya dengan keberadaan asap, jumlah asapnya. Kalau kita menginginkan asapnya banyak, berarti sirkulasi udaranya harus tepat, harus ada di situ. Nah, ini beberapa produk asap, ada bandeng asap, ada cumi asap. Nah, dengan bumbu, biasanya ini untuk tadi seperti yang saya sampaikan, kalau menggunakan asap cair, kelemahannya dia banyak yang hilang aroma pembentuk khasnya di ikan asap. Tapi dengan penambahan bumbu dia lebih aman karena benzokirinnya rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, memang kalau yang di ikan asap, nanti semoga saya bisa tampilkan videonya juga, yang asap cair ada proses pengovenan untuk mematangkan ikannya. Kemudian ada ikan kayu atau kotsuobushi. Nah, ini beda dengan ikan asap pada umumnya. Jadi proses pengasapannya, jadi pertama yang dipakai, karena ini adalah ikan kayu, ini termasuk salah satu ikan ekspor ke Jepang ya. Ini yang dipakai adalah ikan kayu yang diserut. Jadi dia berfungsi atau berperan sebagai bumbu atau kaldu. Penggunaannya kenapa kayu? Karena ini adalah kering. Pengasapan produk akhirnya itu seperti kayu atau kering. Beda dengan ikan asap pada umumnya, baik yang teknologi pengasapan panas maupun dingin, dia produk akhirnya itu basah. Kalau ikan kayu ini kenapa bisa kering seperti kayu atau istilahnya kayu? Jadi di proses pengolahannya itu pertama, khususnya yang dipakai adalah ikan cakalang, ikan yang mempunyai daging yang tebal. Jadi pertama ada proses difilet dulu, kemudian ada proses perebusan, kemudian ada proses pengeringan, kemudian ada proses pengasapan yang bertahap. Pertama ada proses pengasapan, kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pengasapan yang berikutnya sampai ikan itu kering, atau istilahnya seperti kayu, karena yang diinginkan ini adalah diserut produknya. Nah, ini bandeng, ada beberapa produk asap. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau di Sidoarjo itu ada terkenalnya adalah bandeng asap. Dia menggunakan pengasapan tradisional dan bagian isi perutnya itu dibuka, dikasih sekat supaya penetrasi asapnya juga masuk secara maksimal, bisa masuk ke seluruh tubuh ikan yang di asap. Nah, ini adalah ikan kayu. Jadi dia hanya filet. Kemudian pertama memang ada proses perebusan dulu, kemudian ada dikeringkan, kemudian ada proses pengasapan yang bertahap. Nah, seperti ini, ikannya itu sebagai bumbu sehingga bisa dibubukkan seperti ini atau diserut seperti ini. Nah, ini ada beberapa produk yang lain. Jadi setelah diasap ada proses vakum supaya dia lebih awet. Pada umumnya kalau ikan asap itu bisa bertahan sampai 2 sampai 3 hari kalau di suhu ruang. Tetapi kalau di pendinginan dia bisa bertahan sampai 1 minggu. Kalau dibubukkan dia lebih awet lagi. Nah, ada yang di kaleng juga. Jadi di pengalangan itu. Nah, bedanya kalau karena di sini di proses pengalengan, apalagi ikan asap yang yang menjadi ikonnya itu adalah aroma, sehingga di pengasapannya biasanya tidak atau tanpa filler. Kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa di proses pengalengan ada juga yang ikan yang menggunakan saus, ada juga ikan yang
tidak ditambahkan saus, biasanya ikan itu sudah diolah dulu. Jadi ada proses perebusan dulu, dimasukkan ke kaleng dan ditutup. Nah ini ikan asap yang di kantong retot, dia dikemas vakum juga. Nah kemudian ini ada dalam botol, jadi inovasinya macam-macam ya. Beberapa ikan asap, jadi meskipun diolah secara tradisional, tapi memang kalau hati-hati di proses tradisionalnya juga, kalau kita kerjakan secara tepat proses pertahapan prosesnya, itu juga bisa mencegah benzopiren yang tinggi. Oke, itu diproses menggunakan suhu tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.